Saudara-saudari yang terkasih, kita berharap bahwa hidup kita tumbuh, berkembang dengan baik dalam segala aspek secara seimbang dan selaras, badan, jiwa, dan roh. Keseimbangan ini membuat kita bahagia dan sukacita. Sayangnya kita tidak selalu bisa berkembang secara harmonis sesuai dengan harapan karena ada hambatan. Dalam perkembangan badani secara fisik, orang bisa terhambat oleh kurangnya gizi yang membuat orang stunting, tekes. Dalam perkembangan rohani secara fisik, orang bisa terhalang oleh kelekatan duniawi, dosa yang dikuasai nafsu naluri manusiawi, tanpa mau dan mampu mendengarkan bisikan suara hati atau ajakan roh ilahi. Advent adalah saat penantian yang mengundang kita untuk secara aktif menahan diri dari berbagai godaan dan menata diri untuk makin berkembang secara rohani agar pantas menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang ditawarkan kepada setiap orang. Tentu rahmat dan berkat itu juga membutuhkan keterbukaan, kesiapsediaan. Maka Advent penantian ini merupakan juga penantian aktif untuk membuat diri siap. Bukan hanya menanti rahmat, tetapi menyambut rahmat. Jadi ada adegan menarik dengan lilin Advent. Kita semua menanti supaya lilin itu menyala. Tidak menyala-nyala. Api sudah ada, tapi lilin tidak mau dinyalakan. Mungkin sumbunya sudah begini ya. Jadi didesak-desak makin begini. Harusnya kan ke atas. Demikian juga untuk bisa menyala sumbu harus siap. Rahmat Allah diberikan kepada kita. Kalau hati tidak siap, berkat pun tidak terjadi. Maka lilin yang lain yang dinyalakan. Demikian rahmat Tuhan juga diberikan kepada kita semua. Bisa jadi akan ditebarkan hari ini kepada kita. Tapi kalau kita tidak siap, rahmat bisa dibagikan kepada orang lain. Advent adalah saat reparasi rohani yang tentu berdampak pada kehidupan badan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun untuk menyiapkan jalan Tuhan. Melalui ajakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yohanes mengajak umat untuk berbalik dari hidup rohani yang tidak sehat dan mulai menata diri agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Caranya dibaptis. Kata baptis, kata membaptis, yaitu dalam bahasa Yunani, baptizain, berarti menenggelamkan. Maka hidup seseorang yang dibaptis itu ditenggelamkan dalam kehidupan Allah. Hidupnya disinkronkan, diselaraskan dengan kehendak Allah. Maka bertobatlah, perubahan, itu adalah kalibrasi hati. Disesuaikan hatinya, ditata kembali, supaya sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimaksudkan oleh Allah. Penyesuaian dan perbaikan hidup agar sesuai dengan maksud pencipta. Untuk itulah orang butuh berbalik hati dan budinya agar seluruh energi dan materinya digunakan untuk mencari Allah. Yohanes Pembaptis mengajak umatnya untuk beralih dari hidup semau sendiri menjadi hidup yang berada di bawah bimbingan roh ilahi, agar pantas menyambut kedatangan Tuhan. Rahmat Allah sudah ditawarkan, tetapi rahmat tersebut menuntut adanya keterbukaan manusia yang menyambutnya dengan cara meninggalkan hidup lama yang tak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjauhkan hidup
yang dikendalikan nafsu dan naluri egois. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus menasihati umat jemaat Filipi untuk tumbuh dalam iman dan hidup dalam Tuhan sejak awal agar hidup kudus dan tak bercacat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, segala sesuatu butuh perawatan rutin, baik barang maupun badan, agar tampil prima. Kendaraan butuh diservis rutin yang tanpanya akan mengalami kerusakan parah. Walaupun bisa jadi parah dan waktunya pun bisa lebih lama dan biaya mungkin lebih besar daripada perawatan rutin. Bayangkanlah juga kalau kamar tidur kita, ruang kerja kita, rumah kita tak dibersihkan. Beberapa hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Saat dibersihkan butuh waktu dan tenaga yang lebih besar. Selasa yang lalu di Keuskupan Bandung, para imam mengundang para ahli kesehatan jiwa dan badan, yaitu dokter dan psikologi, agar para imam dapat hidup sehat dan memelihara badan dan jiwa secara seimbang melalui pola makan, kerja, tidur, dan olahraga yang bagus, hingga kita tidak perlu perawatan khusus. Bayangkan kalau jiwa kita tidak dirawat, tidak dibersihkan, tidak diservis, apa yang terjadi? Mari kita melakukan servis diri dan kalibrasi hati, yaitu perawatan dan perbaikan hidup rohani secara rutin. Bukan sekedar tahunan, hingga kita merasa aman dan nyaman menyambut kedatangan Tuhan kapanpun ketika diri kita bersih. Kita merasa tak aman kalau memiliki ganjalan dengan sesama. Kita mengalami tak nyaman kalau ada dosa yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Ini perlu pertobatan. Maka Advent adalah masa khusus untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan, serta perbaikan dan pemurnian hidup rohani, perjalanan iman dan hubungan dengan Allah, hingga pantas menyambut kedatangan Yesus. Hari ini ada banyak orang yang akan menerima sakramen penguatan. Semoga Roh Kudus dengan 7 karunia-Nya, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan akan Allah, dan roh ibadat, serta roh takwa kepada Tuhan, meneguhkan kita untuk selalu menahan diri dari godaan dan membuat kita mampu menata diri sesuai dengan panggilan Tuhan, agar kita makin pantas menyambut Yesus yang lahir di hati kita, hingga kita siap membawa Yesus pada sesama dan siap juga menyiapkan jalan untuk berjumpa pada Yesus seperti Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Roh Kudus yang sama yang dicurahkan kepada para rasul pada hari Pentakosta, yang mengubah para rasul luar biasa. Roh yang sama itu juga dengan 7 karunia-Nya dianugerahkan kepada saudara-saudari untuk mengubah hidup. Tapi sekali lagi, Roh Kudus butuh juga kerjasama kita manusia membuka hati agar efektif. Roh ibadat misalnya, ini adalah karunia yang luar biasa yang menyebabkan seseorang tergerak hatinya untuk berdoa, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Maka saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan, jangan kaget kalau nanti tiba-tiba setelah sakramen penguatan malam nanti ada gerakan untuk berdoa. Doa rosario, doa baca kitab suci, enggak apa-apa. Tiba-tiba doa pulang, datang ke rumahnya. Mah, mari kita berdoa. Loh, ada apa? Tidak ada apa-apa, berdoa. Loh, kenapa? Tidak ada hujan, tidak ada angin, kok anak menjadi rajin? Bukan, Pak. Ini roh ibadat. Nah iya betul. Itu roh ibadat bekerja. Roh nasihat yang menasihati kita
untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Kudus hari ini. Berbuat kudus. Untuk menjadikan hati kita Bethlehem. Yaitu tempat lahir Yesus. Itu roh nasihat. Berbuat jujur. Di tempat kerjaan. Juga di sekolah. Ini banyak anak-anak sekolah. Jujur. Dalam mengerjakan ulangan. Ujian. Jangan menyontek. Tapi orang Katolik tidak ada yang nyontek ya. Nggak ada. Orang Katolik, sekolah di Katolik, mana yang ada yang menyontek? Nggak ada kan? Nggak ada orang Katolik itu. Kecuali waktu kepepet. Sayangnya ini banyak yang kepepet. Ini roh nasihat. Ini betul, Roh Kudus berkarya. Jadi saudara akan dicurahin, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Roh itu bekerja. Maka kalau nanti menasihati saudara-saudari untuk tidak menyontek, jangan menyontek. Ya. Itu yang menggerakkan saudara-saudari untuk belajar. Sehingga kalau nanti diajak nyontek, bukti bahwa rohnya sehat bekerja dengan baik. Diajak oleh temannya, dibisiki. Diam saja. Diam saja. Belagu lu, biasanya juga kasih. Bukannya belagu, ada roh nasihat. Roh yang menasihat. Ya. Di dalam keluarga, di sekolah, di apapun. Roh itu berkar. Bayangkan, kita dilengkapi 7 nasihat. Ya. Maka sayang, saudara-saudari yang belum menerima sakramen penguatan. Dilengkapi dengan 7 karunia itu. Dan masing-masing karunia roh itu ada maknanya, ada kekuatannya yang membantu hidup kita makin berkembang. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara-saudari dan juga telah dicurahkan kepada kita yang telah menerima sakramen penguatan. Mari membuka hati, semoga 7 karunia roh ini sungguh berkarya efektif dalam diri kita. Hingga kapanpun dan dimanapun kita siap menyambut kedatangan Tuhan, bahkan bisa memperlancar, mempersiapkan orang lain untuk menyambut kedatangan Tuhan.